Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi, saya juga kan termasuk salah satu volunteer keluarga. Jadi kita suka ngasih parenting. Itu bukan berarti kita keluarga sempurna, justru kita keluarga yang sering ingin gagal, makanya belajar kemarin. Belajar, cari cara. Dan ternyata memang susah, nggak ada yang gampang. Memang susah, dan pada akhirnya kesalahan saya khususnya, saya terlalu membranding bagus. Narsistik ingin selalu kelihatan sempurna, ingin kelihatan terhormat, tidak mau pride-nya jatuh, Semua dia akan lelaki gitu, tapi si narsistik lebih berlebihan. Ya, semua lelaki begitu, tapi narsistik kadarnya berlebihan. Saya sendiri sudah merasakan keganasan mental health ini. Ya, aku sampai merinding banget karena jujur, otak ini tidak sadar, ya. Otak ini tidak terkendali untuk melakukan hawa nafsu, ego dan sebagainya. Saya terlalu bagus membranding keluarga seolah-olah kita keluarga yang luar biasa. Padahal kita dekat, kita bilang cinta, tetapi nggak ada koneksi. Kita bilang sayang, tidak ada koneksi. Kita kerja bareng, kita pergi bareng, makan bareng, TikTok bareng, tapi nggak ada koneksi. Itu yang terjadi, koneksi sudah hilang. Putus. Nah, jadi ada fase saat COVID, ada tawaran satu pekerjaan yang ya lagi-lagi lumayan bikin cepat kaya, dan saya bukannya minta persetujuan, ya malah memanipulasi kondisi. Gimana caranya proyek itu tetap berjalan, ya. Akhirnya ninggalin anak, ninggalin keluarga. Dan saat lagi hamil anak ketiga. Saat hamil kita sebenarnya kesusahan. Sangat kesusahan, sampai lahiran pun sangat kesusahan saat itu. Setelah itu si narsistik ya sebagai pasangan menyesal sebenarnya. Tapi hanya saja mentalnya nih, ini harus teman-teman tahu. Mental narsis itu nggak mau pride-nya turun. Hasil biasanya tuh dia akan cari aman. Dia nggak mau, dia trauma, ngerasa trauma sendiri. Akhirnya dia apa? Dia nggak sempat ngomong. Saya menyakiti dia. Saat itu kondisinya si proyek itu tuh gagal dan carut marut lah. Miliaran rugi. Iya, tapi bukan uang dia. Dia ngambil beberapa investor. Dia yang meng-create itu. Di saat aku lagi hamil tua, di saat itu aku mau lahiran. Dia salah. Aku tahu dia salah. Aku marah sama dia. Karena mau bagaimanapun. Dari awal pun aku udah gak setuju. Ya, udah gak setuju. Ditambah ada kepribadian borderline yang kalau marah meledak-ledak. Nah di saat itu dia merasa, wah kan aku lagi menderita. Aku ngedrop, aku lagi menderita. Kok kamu marahin aku, kata si narsistik ini. Sedangkan si borderline ini, loh kok emang kamu salah, kamu minta maaf lah sama aku. Tapi si narsistik gak mau minta maaf, dia malah apa? Dia malah kembali mencari proyek lain untuk menunjukkan bahwa dia tuh berhasil. Secara pekerjaan saat itu saya ada harapan untuk membuktikan bahwa kegagalan proyek sebelumnya ini ada hikmahnya, ada kerjaan. Tetapi ternyata itu awal bencana, malah masuk dari kandang macan masuk kandang buaya. Oke, lanjut. Maksudnya apa? Ini udah di fase aku. Ya, saya pengacara, saya lawyer. Kebetulan main bisnisnya, kliennya lebih ke aset, kita ngosongin aset, pembebasan lahan lah kalau teman tahu, singkatnya. Intinya mau tidak mau kita bekerja di lapangan, ketemu beberapa instansi, negosiasi, dan semua di situ semua nggak benar. Yang A jadi B, B jadi A, dokumennya tidak ada jadi ada, riba. Jadi di situ semua nggak benar. Sampai dengan lingkungannya nggak benar. Sudah pasti teman-teman tahu, karaoke, cewek, alkohol, khamar. Di situ sudah mulai lingkungan tidak bagus. Jadi tapi di situ si narsistik lagi-lagi ngerasa bisa ngasih nafkah, sedangkan tidak minta persetujuan. Lagi-lagi misalkan nih kerjaannya gini, mau nggak kerjaannya begini, enggak. Kondisinya aku di lapangan, kondisinya aku sekarang
sebut aja. Syubhat loh, misalkan. Aku ketemu Ambon nih gitu. Mungkin kalau teman-teman suka lihat aku sama Ambon ya, misalkan ya. Aku sekarang lumayan beresiko kerjaannya. Kamu mau nggak? Ketemu Ambon, berantem sama Ambon. Kayak gitu kayak. Itu tuh makanan si narsistik sebenarnya itu pas banget sih, dimana si narsistik kayak kelihatan keren, pas banget lingkungannya ada satu posisi di mana saya menjadi orang dihormati, dia berhadapan dengan menjadi pahlawan, diandalkan. Saat itu, gitu. Dan yang lucu begini, teman-teman tahu, ternyata narsistik sangat mudah lemah dengan apresiasi, ujian. Sehingga waktu itu ya mungkin teman-teman taunya saya lawyer dibayar mahal, baju bagus, misalkan ketemu Ambon statusnya keren-keren. Ternyata saya cukup dibayar dengan katakanlah yang harusnya misalkan 20 juta misalkan ya, tiba-tiba akhirnya dinego 10 atau 5 juta, dibilang oh andalan kita ini abangku, abang paling keren. Selesai, kalah. Dan lagi-lagi istri ditinggalkan, anak ditinggalkan dengan resiko pekerjaan yang lebih berbahaya saat itu, nyawa saat itu taruhannya, dan pulang ke rumah gak worth it dengan apa yang dia dapat, karena cukup dia dengan bilangnya kamu keren, abangku ini emang keren, kayak gitu dia tuh udah ngerasa cukup. Dan memang ternyata saya selama ini itu ternyata mencari penghormatan, dan dia ingin dibanggain sama orang tua nggak bangga juga. Gue cari kebanggaan di istri kagak bangga juga, orang acak-acak adut. Karena istri nggak mau, sebenarnya istri tuh gua sebenarnya memang nggak mau jadi lawyer. Gitu. Karena di awal pun aku nggak setuju dia jadi lawyer. Setelah itu gue cari kebanggaan di luar. Adalah yang memanfaatkan. Betul. Kan begitu kan kita bahasanya. Oke. Yang jelas selama aku jadi lawyer pasang surut dan rata-rata. Aku bilang gini, kenapa aku bilang tadi karena aku nggak suka suamiku jadi lawyer, karena aku lebih nyaman banget punya suami yang bareng-bareng kerja bisnis bareng. Kayak salon kamar mandi itu, walaupun itu belum besar, walaupun kita masih merangkak tuh bisnis, tapi kita jadi kayak punya anak gitu loh. Jadi kita ngebangun itu bareng-bareng. Walaupun saat itu pun kamu melakukan kesalahan yang seolah-olah nge-brandnya terlalu bagus, brandingnya. Tapi nyatanya kalau waktu itu kita bareng-bareng jalanin salon kamar mandi itu. Borderline sangat penting tentang transparansi. Betul. Jadi tahu dong uang itu dari mana dapatnya, masuknya dari kapan, masuknya berapa, kerja kayak gini tuh dapat penghasilannya berapa. Worth it. Kalau tahu misalkan ternyata berantem sama Ambon misalkan atau cuma dibayar 5 juta ya mana mau misalkan. Betul. Gitu kan. Udah kerja seharian sampai malam, terus udah gitu taruhannya nyawa, terus udah gitu aku tahu lingkungannya tidak baik dari awal pun, aku udah tahu lingkungan mereka seperti apa, minum, cewek, uang ya aku tahu itu. Coba gimana? Maksud dia kan lu ninggalin gua, ninggalin aku, ninggalin anak-anak, nyawa. Masa cuma misalkan 10 juta bagi 3 misalkan gitu ya. Itu kan kita sebut aja 10 juta bagi 3. Nah itu nanti saya coba, ya udah nanti aku coba, tapi cobanya sampai setahun 2 tahun begitu. Benar kan? Enggak berkembang. Enggak. Circle-nya gitu-gitu aja. Circle-nya toxic, sumpah. Circle-nya enggak bikin dia makin grow up di karirnya dia. Enggak ada. Dia cuma dapat keren-kerenan doang. Dan aku saat itu cuma dapat penghargaan dari status sosial media doang. Itu yang dia dapat. Dan yang mengerikan saat itu aku mencoba komitmen dia untuk berubah, untuk mencari lingkungan baru. Tetapi lagi-lagi teman-teman maksudnya coba sadar diri, ada nggak sih yang aneh di diri kita gitu. Saya merasakan saya mencoba mau pindah lingkungan baru, katakanlah ya. Saya mau memahalkan jasa saya yang tadinya 15 juta jadi 50, jadi 100, jadi berapapun. Ternyata bilang berapa hari, halo nih ada kerjaan 5 juta, mau
belum lagi di tokonya Dinda, teleponnya gitu dirayu-rayu, Dindaku, misalkan kayak gitu dia luluh. Ya gini, lawyer andalanku itu ngerasa seorang narsistik dapat pride. Jadi otaknya seneng, dia langsung dapat. Egonya dikasih makan, dapat tuh egonya. Ya, jadi itulah sampai akhirnya ini bukan istiraj, tetapi makin Allah kasih rezeki dari profesi lawyer, tapi makin terus-terusan terjerumus. Pun pekerjaan yang di luar kemarin, pada akhirnya maintenance kita ya begitu, sogok sana sini, koordinasi seperti itu. Keberkahan tuh nggak ada, habis. Terus abis itu karaoke setiap hari bareng LC. Ya. Itu lingkungannya pasti begitu. Ya. Sudah iman nggak ada, lingkungan nggak benar, kesempatan ada, narsistik pula. Mau apa? Keluarga hancur kalau gitu. Bukan kalau gitu, memang sudah hancur. Maksudku, kalau teman-teman ada yang merasa ada yang aneh, segera minta pertolongan. Kami terlambat, seharusnya sejak 2021 segera minta pertolongan. Waktu itu saya merasa sudah mencukupi sebagai seorang narsistik, merasa menafkahi istri. Nah, dan ada fase turun tuh kerjaan. Akhirnya apa? Demi tidak mau pride saya turun di depan istri, saya melakukan hal-hal yang saya sampaikan, saya kriminal, saya membantu tindakan asusila, saya membantu ibaratnya amoral, saya tidak bermoral. Jadi, benar-benar kepribadian narsistik ini untuk menjaga pride-nya, dia akan menutupi dengan apapun, berbagai macam cara. Dia kelihatan di depan istrinya. Di depan istri. Dia tetap ngasih nafkah gitu. Dia bilang ke istrinya tuh dari kerjaan lawyer, kasus, padahal dari kerjaan membackingi ya itu kriminal. Saya tidak saat itu sampai saya melakukan tindakan tidak bermoral. Teman-teman makin prihatin dengarnya. Sudah pembebasan aset, itu juga lingkungannya rokel dan mabuk, ya halal haram di situ, dokumen dibuat-buat, Swiss nggak benar, demi menjaga pride, menjaga posisi dan dihormati istri dan orang lain, ya, dan keluarga. Tentunya keluarga melihat bisa beli baju bagus, bisa kelihatan keren, bisa bawa barang. Nah, dan tapi ke rumah eng ya, ke rumah seadanya. Seadanya benar-benar sisa. Dan di situ juga aku ngerasa aku ngalamin abuse finansial saat itu. Itu yang dibilang worth it tidak worth it. Lu kalau kata istri, ya dulu saya tersinggung. Kalau sekarang saya sadar. Lu kerja pulang malam dapat segini, lu nggak layak. Waktu itu saya tersinggung. Ternyata apa? Maksudnya, ingat waktu salon kamar mandi dulu dapat 5 juta, dapat 100.000, nggak apa-apa, bareng-bareng berkah. Sekarang lu ngorbanin nyawa, ninggalin anak istri, pentang-pentang di luar. Tapi nggak, faktanya tidak berkah, bukan tidak cukup. Mungkin keberkahan itu nggak kerasa. Dapatnya lumayan lebih banyak, tapi ya jelas uang kemana? Uang panas, gila ya.